Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini karena penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Jalan-jalan Tuhan tidak terselam dalam kehidupan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, jalan tak terselami Tuhan, bagi setiap kami. Kau nyatakan kebaikan-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan.
yang baik Bapa, Kau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami memerlukan akan jalan dalam hidup kami Tuhan, karena itulah yang akan membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi yang berbahagia ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh kita rasakan. Walaupun dalam keadaan kita mungkin dalam keadaan kesulitan, walaupun mungkin kita dalam keadaan yang terjepit dalam perekonomian kita, ataupun dalam keadaan pekerjaan kita yang terganggu, usaha bisnis kita yang sedang tidak baik-baik. Tapi hari ini saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita, karena Tuhan masih menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan itu satu ucapan syukur yang sangat luar biasa ketika kita melihat kepada cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan ini adalah diberikan tema firman Tuhan, berhasil di masa yang sulit. Kalau kita berbicara tentang berhasil di masa sulit, saya sendiri pun berkata, berhasil di masa yang sulit, iya, sulit. Sulit. Karena apa? Tidak semua orang bisa berhasil di masa yang sulit. Bahkan orang pun yang berada dalam keadaan baik-baik saja, ketika disuruh untuk melakukan sesuatu, ditantang untuk bisa berhasil, belum tentu orang itu berhasil. Dan ketika diberikan tema ini, berhasil di masa sulit, ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk kita pelajari, bukan hal yang gampang untuk kita renungkan Bapak Ibu. Karena berhasil di masa sulit itu sangat sulit, jelas-jelas sulit. Untuk mendapatkan suatu keberhasilan di masa sulit itu sangat mustahil. Hal ini tidak semudah ketika kita membalikkan telapak tangan, tidak semudah yang kita pikirkan. Atau mungkin kita bisa merenungkan sedikit. Wah, tidak segampang pendeta, hamba Tuhan berkata, kamu harus berhasil di masa yang sulit ini. Kamu harus berhasil. Keadaan memang tidak baik-baik, tapi kamu harus berhasil. Nah, secara pikiran kita, secara duniawi kita, pikiran duniawi ini, kita pasti akan berkata, tidak akan bisa. Orang pun sudah berada di tempat yang baik, belum tentu berhasil. Saya punya cerita, bukan cerita sih, tapi ini sebuah kesaksian hidup, di mana di satu tempat atau di satu daerah, terutama daerah saya, itu daerah yang tempatnya perkebunan sayur mayur, hortikultura. Di tempat saya itu diistilahkan oleh Indonesia bagian timur sana itu adalah dapurnya orang Indonesia Timur, karena dari tempat saya itu pasti akan dipasok ke Papua, sayur-sayurnya dipasok ke Ambon, dipasok ke Maluku, dipasok ke Makassar, bahkan ada yang masuk ke Kalimantan. Karena tempatnya sangat baik,
tanahnya sangat subur. Tempat saya itu daerah dataran tertinggi di Sulawesi Utara. Jadi pegunungan, tempatnya paling gunung, paling ujung. Nah, semua orang Sulawesi Utara sudah tahu kalau tempat saya itu namanya daerah sayur mayur. Tapi di satu waktu ada seorang pegawai negeri, dia berstatus kepala kecamatan dari satu daerah dipindahkan ke tempat saya atau dimutasi ke tempat saya. Nah, Bapak Ibu, di balik cerita ini, Bapak Kepala Camat ini, beliau adalah sarjana pertanian. Dia masuk di tempat saya, tentu ini harus tanda-tanda kesuksesan. Karena apa? Karena dia masuk di tempat yang sangat subur, tempat yang sangat luar biasa, tanahnya luar biasa. Ditambah lagi beliau adalah seorang sarjana pertanian. Jadi ilmunya sudah komplit. Tapi di dalam berjalannya waktu, Bapak Ibu, ketika dia melakukan segala sesuatu dengan ilmu pengetahuannya, dengan apa yang ada di pikiran yang dia pelajari selama dia kuliah, apa yang dia dapat, Bapak Ibu? Selama menjabat di sana, dia tidak mendapatkan keberhasilan. Malah begitu banyak modal yang dikeluarkan, tidak balik sedikit pun modal yang dikeluarkan. Karena apa? Mengandalkan ini, otak atau pikirannya, intelektualnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema bulan ini memang tema yang menantang bagi kita orang percaya, terutama JKI Pondok Daud. Karena apa? Kita mau diajar tentang yang namanya berhasil di tengah kesulitan, di tempat yang sulit, di masa yang sulit. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar cepat saja tiga kunci berhasil di masa yang sulit. Yang pertama, kita akan bacanya di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau kita membuka Alkitab, kita akan menemukan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiga kunci akan kita pelajari secara cepat. Yang pertama, berhasil di masa yang sulit. Yang pertama, menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan. Menyukai, kalau kita bicara tentang menyukai, kita akan berbicara tentang suatu ketertarikan terhadap sesuatu. Kita bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah atau sudah punya pacar, kita pasti mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis kita sehingga kita menikah. Bapak menikah dengan ibu, ibu menikah dengan bapak. Atau anak-anak yang lain sedang menyukai game, mereka memiliki ketertarikan sehingga mereka mempelajari itu. Mereka mempelajari game itu, mempelajari apa yang mereka sukai di sana. Ada ketertarikan. Nah, ketika kita berbicara tentang ketertarikan ini, otomatis kita sudah menyukai. Dan apa Bapak Ibu? Ketika kita menyukai, kita pasti akan menunjukkan suatu sikap yang lebih kepada apa yang kita sukai. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari misalnya pagi hari ini ada yang suka berolahraga, pasti dia akan melakukannya setiap hari dan akan menonjolkan cara olahraganya setiap hari, baik itu di rumah atau di tempat olahraga atau di stadion dan lain sebagainya. Dia akan menunjukkan sesuatu yang dari apa yang dia sukai. Dalam kehidupan kita, kunci keberhasilan kita ketika kita menyukai dan merenungkan Tauratnya Tuhan, kita akan dibawa kepada suatu keberhasilan. Orang yang tidak menyukai dan merenungkan Tauratnya Tuhan memang bisa berhasil, tetapi keberhasilan ini menjadi satu tanda kutip dalam kehidupannya. Apakah keberhasilan ini membawa dia atau orang tersebut damai sejahtera atau tidak? Atau hanya sekedar berhasil dapatkan uang, dapatkan sesuatu, tapi dalam kedamaian hidupnya tidak ada.
Nah, kalau kita menyukai Tauratnya Tuhan, kita dituntut untuk berhasil. Berhasil dalam hal apa? Mungkin dalam keadaan kita saat ini sedang terjepit, keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika sering merenungkan, sering menyukai Tauratnya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di sana akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang menunjukkan karakter kita menyukai Tuhan, karakter bahwa kita sedang tertarik dengan Tuhan. Nah, di sini kunci yang pertama, sukailah dan renungkan Tauratnya Tuhan. Suatu tempat terkadang tidak menampakkan suatu keberhasilan Bapak Ibu. Tapi ketika suatu pandangan atau paradigma kita ubah kepada paradigmanya Tuhan, kita bisa melihat sebuah keberhasilan. Keberhasilan yang dari Tuhan, sudut pandang dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengeluh di saat-saat ini, tapi ketika kita lihat pandangannya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan seperti apa, kita lihat, perhatikan, kita akan lihat di sana satu step, dan selanjutnya langkah demi langkah keberhasilan bisa kita dapatkan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kunci yang kedua untuk berhasil di masa yang sulit, miliki paradigma seperti Tuhan. Ketika kita memiliki paradigma, ketika kita memiliki sudut pandang seperti Tuhan, kita tidak akan memiliki pandangan yang duniawi. Memang pandangan dunia, pandangan kita saat ini atau pandangan alamiah kita sering berpikir tentang hal-hal yang duniawi karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menaruh paradigma kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita akan melihat sesuatu yang baru di sana. Walaupun kenyataannya ketika kita bangun pagi atau bangun dari tidur siang, istirahat siang atau sore, kita melihat yang kita inginkan makan roti, tapi makanan roti di atas meja, tapi kok enggak ada. Tapi kalau kita lihat paradigmanya Tuhan, kita lihat di sana Tuhan akan memperlihatkan kepada kita suatu sikap yang Tuhan tunjukkan, yaitu Tuhan tidak pernah menghitung untung dan rugi. Baca ayat yang kedua. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menaruh pandangan kepada Tuhan, paradigma kepada Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa akan ada hasilnya. Walaupun kenyataannya tadi seperti tadi contohnya belum ada apa-apa di depan kita. Tapi Bapak Ibu percayalah, ayat 3 bagian B ini dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Garis bawahi, menghasilkan buah dan pada musimnya. Ini adalah yang penting. Berarti di sana ketika kita mau melihat suatu keberhasilan, di sana Tuhan sudah janjikan bahwa akan berbuah, akan mendapatkan buah. Tetapi di sana juga Tuhan menggarisbawahi, Alkitab menggarisbawahi bahwa di sana pada musimnya. Berarti ada waktunya Tuhan. Jadi ketika kita memiliki paradigmanya Tuhan, kita memiliki sudut pandangnya Tuhan, kita harus tahu bahwa ini belum waktunya. Tetapi ketika datang waktunya, ketika datang masanya, ketika datang musimnya, pasti akan berbuah dan berhasil di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya Tuhan menempatkan sebuah waktu, dan di dalam waktu ini Tuhan selipkan sebuah kehidupan kepada kita bahwa keberhasilan itu bukan hanya tentang buah, tetapi tentang keadaan yang tidak kering. Ayatnya yang ketiga bagian C dikatakan dan yang tidak layu daunnya. Jadi kalau kita sudah hidup terus kita masih banyak menuntut, harus seperti ini, harus ada di depan kita secepat kilat, itu tidak mungkin. Tapi kalau kita mempunyai paradigmanya Tuhan, kita tahu bahwa waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dan Tuhan akan memelihara. Tuhan tidak menjanjikan daun itu akan kering. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, menyukai Tauratnya Tuhan, daunnya akan tetap segar. Daunnya tidak akan layu. Kehidupan kita juga seperti itu. Mungkin keadaan kita belum baik-baik saja, tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kehidupan kita selalu terpelihara.
kenyataannya dalam kehidupan kita, kita selalu akan mendapat kasih karunia Tuhan. Kita akan selalu menikmati cintanya Tuhan. Dan inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini suatu sikap yang harus kita miliki sebelum kita mendapatkan keberhasilan di tempat yang sulit. Kalau kita mau berhasil, pakai dulu paradigmanya Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan, sukailah firman Tuhan itu. Yang ketiga, mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bertemu dengan orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita akan bertanya, coba kita bertanya, kamu percaya ya kepada Tuhan? Kamu yakin kepada Tuhan? Pasti orang itu akan menjawab, iya, saya yakin 100% dan saya meyakini Tuhan Yesus Kristus dengan sangat luar biasa. Jawaban itu benar. Jawaban itu benar. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, ada banyak orang ketika memiliki jawaban yang benar ini, ternyata dalam kehidupannya, keyakinannya ini tidak menunjukkan sikap dia memiliki keyakinan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Dia masih hidup di dalam dosa, bergumul atau berkubangan di dalam dosa. Firman Tuhan hari ini, pagi hari ini dikatakan dengan jelas, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jadi kalau kita mau mendapatkan keberhasilan di dalam Tuhan, mendapatkan keberhasilan di tempat yang sulit, kita harus memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Tapi di balik itu, sertailah sikap kita, sikap kehidupan kita. Seberapa besar kita menunjukkan bahwa kita yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, sebesar itu pula tanggung jawab yang harus kita pancarkan dalam kehidupan kita untuk menyenari orang, untuk menampakkan kepada orang bahwa ini saya orang Kristen, saya cinta Tuhan Yesus Kristus, saya tahu dia penyelamat. Sebesar itu pula Anda harus menjadi saksi bagi orang lain, sehingga keberhasilan di tempat yang sulit itu pasti Anda akan dapat. Anda akan melihat itu. Tapi kalau kita tidak sertai dengan cara hidup kita, berhasil di masa yang sulit, itu akan sangat sulit. Jadi dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu, 3 poin pada pagi hari. Berhasil di masa sulit bagi orang percaya sangat mungkin, saya jawab sangat mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat mungkin terjadi. Walaupun keadaan sekeliling tidak mendukung untuk berhasil, tapi ketika kita memiliki hati yang sama dengan Tuhan, iman kita kuat kepada Tuhan, hidup kita sejalan dengan Tuhan, cara pikir kita sejalan dengan Tuhan, keyakinan kita kuat kepada Tuhan, dan yang terlebih dari itu, kesukaan kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan Tauratnya Tuhan. Kesukaan kita adalah mencintai sikap Tuhan. Pasti kita akan berhasil Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan kita ketika kita menaruh semuanya di dalam Tuhan. Dan kunci keberhasilan kita bisa kita menangkan di dalam keadaan yang sulit ketika kita menyukai dan merenungkan Tauratnya Tuhan. Yang kedua, ketika kita memiliki paradigma atau sudut pandang seperti Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.